ini. Hadirin sekalian, boleh kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Ilham Akbar Habibie. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Basuki Hadi Mulyono, yang saya banggakan. Yang terhormat Bapak Danis, yang saya banggakan pula. Dan juga Pak Bambang, dan mohon maaf Bapak Ibu lainnya yang saya tidak bisa sebut satu-satu, dan terutama semua anggota PII yang menurut saya adalah harapan masa depan kita. Siap. Harapan negara bangsa kita. Maaf. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan, karena ini penting nanti kita bahas. Mohon maaf ini Pak Basuki, ini agak teknis, tapi ini mungkin ada baiknya kita mendengar semuanya bersama-sama. Yaitu adalah bahwa menurut saya kita harus menekankan PII ini benar-benar menjadi mitra pemerintah. Dan itu kita sama-sama ketahui bahwasanya kita Pak Prabowo, Presiden kita bersama sudah mencanangkan kita harus berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kita kalau bisa terus. Yang jelas lebih daripada apa yang kita punyai sudah beberapa tahun yang lalu. Bagus sekali kita bisa berada 5%-an. Dan kita dalam dasar masa yang lampau ini memang menekankan pembangunan infrastruktur. Dan kita telah mulai dengan satu program penting untuk masa depan kita, yaitu adalah hilirisasi di sektor pertambangan. Dan tentu kita juga mulai yang saat ini dipimpin oleh Pak Basuki dan pembangunan ibu kota yang kita yang baru di Kalimantan yang kita kenal sebagai IKN atau ibu kota Nusantara. Itu semua penting sekali dan fondasi daripada negara bangsa ekonomi kita depan. Kita juga punya tujuan lain. Apa itu? Tujuannya adalah kita mau menjadi negara maju. Negara maju itu apa artinya? Kita mau punya status negara berpendapatan tinggi. Karena kita mau keluar dari middle income trap atau negara berpendapatan menengah. Untuk itu diperlukan adanya struktur tertentu. Dan kalau kita perbandingkan diri kita dan dengan negara lain yang sudah keluar daripada middle income trap ini, hanya ada satu cara, yaitu adalah kita harus reindustrialisasi. Yang kita telah alami itu adalah pertumbuhan ekonomi yang memang ada, bukan nol. Jadi industri kita tumbuh, tapi di bawah pertumbuhan ekonomi. Yang menyebabkan, kalau kita ingat kembali, kurang lebih 25 tahun yang lampau, industri kita kurang lebih merupakan 25% lebih daripada PDB kita. Sekarang di bawah 20%. Dan kalau kita lihat semua negara yang berkembang itu, seperti yang kita seringkali lihat, itu Vietnam. Vietnam itu sekarang sudah persentase PDB dia dari industri itu sudah hampir 30%, dan oleh karena itu pertumbuhan mereka 7,5%. Tapi itu bukan, kalau yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, itu makro semua. Mikronya adalah yang kita lihat saat ini. Karena kita memang masalah secara keras untuk kita mendorong industri kita. Yang kita lihat itu daya beli kita melemah. Kenapa? Karena pekerjaan yang ada untuk terutama kelas menengah yang bekerja di industri, entah sebagai buruh, sebagai pekerjaan teknisi, insinyur, itu makin lama makin susah kita dapatkan. Coba tanya Bapak Ibu sekalian kepada Gen Z, betapa susahnya untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Mungkin dari perhitungan saya, dari pengalaman saya di lapangan, 1/4 bisa dapat, 3/4 tidak bisa dapat. Mereka cuma lompat dari job ke job ke job. Itu bukan negara bangsa kita yang kita bayangkan, yang kita inginkan. Dan yang paling susah bagi kita itu mencapai satu demografi yang mendukung impian kita bersama. Satu demografi yang memang mempunyai satu middle class, kelas menengah yang besar. Dalam 5 tahun yang lalu, kurang lebih 10 juta warga kita keluar dari middle class kita menjadi yang kita sebut sebagai hampir middle class atau aspiring middle class. Itu adalah kenyataan. Saya bicara fakta, bukan berandai-andai.
Jadi apa yang harus kita lakukan bersama? Saya ini menghimbau, dan ini adalah teman-teman saya semua, yang kolega-kolega saya, rekan-rekan saya, memang semuanya punya semangat yang sama. Kita insinyur, seperti tadi sudah ditunjukkan, dikasih contoh oleh Pak Basuki. Insinyur itu bedanya dengan ilmuwan apa? Itu saya belajar dari saya mau. Ilmuwan mencari kebenaran. Insinyur cari apa? Solusi. Beda. Ada yang sama tapi ada perbedaan. Kita punya solusi dan itu termasuk implementasi. Oke, saya kira kita sudah mengerti apa yang perlu kita lakukan sebagai PD, sebagai makro. Tapi sebagai organisasi apa yang harus kita lakukan? Pertama, kedepannya saya kira kita perlu perkuat organisasi intinya. Jadi karena selama ini kita fokusnya, kalau saya lihat dari kenyataannya, banyakkan kegiatan kita itu memang banyak sekali di BKP. Bagus, itu bagus sekali, perlu. Tapi kalau kita tidak juga fokus kepada job creation, lebih ke job qualification, maka kita biarpun punya kualifikasi, tapi bekerja sebagai insinyur bagaimana? Nah, itu saya sering diskusi dengan teman-teman betapa susahnya mendapatkan, dan itu juga menjadi demotivasi untuk anak muda untuk menjadi insinyur. Karena mereka tahu saya jadi insinyur terus kerja di mana sebagai insinyur. Nah, itu yang menjadi makan kita bersama. Jadi kita ini sebagai insinyur harus bergandengan, harus mendukung, mensupport pemerintah kita bisa reindustrialisasi. Jadi industri yang kita sudah punya bagus, tapi kelihatannya memang dari strukturnya masih kurang. Kita harus berani. Satu hal yang pasti kita lakukan, kita melanjutkan hilirisasi, tapi bukan saja di sektor pertambangan misalnya, tapi di sektor hasil bumi, hasil laut. Itu jutaan orang bisa mendapatkan manfaat. Saya nggak bakal rinci, karena itu nanti jadi punya umum misalnya. Dan kedua, tentunya kita jangan lupa, kita juga bisa ke teknologi tinggi. Bukanlah 30 tahun yang lalu kita telah melihat pengembangan perdana dari tadi Pak Basuki juga menyampaikan, itu sebagai hamba. Tentunya tidak berarti bahwa saja semua itu harus high tech, tidak. Tapi itu menunjukkan bahwa bangsa kita mampu. Kita ini bangsa berjuang, dan kita bisa ada kalau kita punya tujuan yang mulia, yang kita percaya, biarpun perlu waktu, biarpun ada setback, ada kegagalan, tapi kalau kita tinggi, punya daya juang kuat, kita insya Allah bisa mencapai tujuan. Saya sangat percaya itu, dan banyak sekali hal-hal yang kita bisa capai, bukan saja membuat pesawat, kita bisa buat roket, bisa buat satelit, kita bisa buat mobil, bisa buat apa saja. Dan ini siapa yang bekerja di situ? Insinyur. Insinyur diperlukan. Jadi oleh karena itulah saya kira ke depan harus kita perkuat PII agar supaya tujuan-tujuan ini bisa kita capai bersama. Jadi ke depan, ini adalah usulan saya, nanti tentu kita akan bahas dalam kongres ini, perlu disesuaikan strukturnya. Ada seorang ketua umum, tapi diberdayakan oleh banyak wakil ketua umum. Jadi banyak saja, seperti misalnya ini sebagai seperti perumpamaan, seperti misalnya ada Perdana Menteri atau Presiden dengan adanya banyak menteri-menteri yang semuanya fokus ke bidang-bidang masing-masing. Yang saya maksudkan adalah wakil ketua umum yang membantu, yang bukan dipilih, yang ditunjuk. Nah, yang lain itu yang saya ingin usulkan, dan nanti silakan dibahas. Kita tentunya karena wewenang otoritas tertinggi adalah dalam kongres. Saya sadar mengenai hal itu. Memang kita tadi sudah mendengar bonus kekurangan kita di PI adalah untuk memilih waktu dulu yang seolah magang 3 tahun lamanya, kemudian yang bersangkutan itu dalam hal ini diri saya, kemudian dia memegang peranan daripada PI seperti itu. Bagus. Ada alternatif yang perlu kita pikirkan juga bersama, dan itu saya sering dengar, dan itu juga tentu harus kita putuskan bersama. Maksud saya di sini bukan untuk lain daripada mengusulkan agar supaya kita memutuskan bersama. Seperti di organisasi lainnya, mereka memilih bukan waktu tapi langsung ketemu, yang juga segera menjabat. Kenapa saya rasakan itu ada manfaatnya kita mendiskusikan berbeda? Karena perubahan-perubahan yang kita alami, mau dari segi eksternal, geopolitis atau internal, atau juga kena kebakaran teknologi, itu makin lama makin cepat. Jadi kalau kita memilih Pak Ketum yang punya program, tapi baru 3 tahun lagi menjabat, barangkali terlalu pelan.
Nah ini harus kita pikirkan, apakah masih sesuai dengan zaman metode ini. Tapi silakan, ini adalah usulan dari saya seorang ketua, karena saya pikir kita sebagai PI juga harus menyesuaikan kepada zaman ini, kepada keperluan yang kita hadapi di depan. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.